Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Pagi, Siniar Pengadilan Agama Barabai bersama saya Eka Yulia Rahma. Episode kali ini sangat spesial sekali karena kita kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah mediator terbaik Badan Peradilan Agama tahun 2023 dan juga mediator terbaik Anugerah Mahkamah Agung 2023. Beliau adalah Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai kelas 1B yang sebentar lagi akan menjadi Ketua Pengadilan Agama Temanggung kelas 1B, Bapak Haji Muhammad Nuruddin LC MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik-baik Kak. Terima kasih banyak nih Bapak sudah hadir di Siniar Pagi pada hari ini. Mohon izin kami ingin bertanya seputar mediasi nih Bapak. Silakan. Mediasi sangat menarik sekali gitu. Iya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama nih Bapak. Sebenarnya kalau konsep dari mediasi itu apa sih? Mungkin banyak yang bingung mediasi itu apakah perdamaian atau gimana gitu sebenarnya. Baik, kalau merunut undang-undang yang terbaru atau peraturan yang terbaru, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Jadi mediasi ini adalah sebuah media atau wadah agar para pihak pencari keadilan dalam perkara perdata itu bisa menyelesaikan perkaranya itu secara lebih cepat, dengan biaya lebih ringan, dan kemudian dengan suasana yang lebih manusiawi. Karena kalau kita di sidang itu kan penggugat melawan tergugat gitu kan. Tetapi kalau di mediasi itu masih antara pihak A dan pihak B dengan suasana yang lebih humanis dan lebih berkemanusiaan. Sehingga diharapkan dengan mediasi itu perkara itu bisa selesai dengan sama-sama tidak dirugikan. Syukur sama-sama merasa diuntungkan, atau dalam istilah kita hari-hari itu win-win solution gitu ya. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan mediasi dalam sistem peradilan kita, dan khususnya di sini Pengadilan Agama Barabai. Berarti sebuah kesempatan atau wadah untuk menemukan cara terbaik, penyelesaian terbaik itu ya Bapak. Win-win solution baik dari penggugatnya maupun tergugatnya. Iya. Kemudian untuk jenis perkaranya aja nih Bapak, di Pengadilan Agama tuh jenis perkara apa saja yang melakukan mediasi dalam penanganan perkaranya? Iya. Kalau di Peraturan Mahkamah Agung itu semua perkara yang sifatnya kontentius, gugatan itu harus melalui proses mediasi. Kecuali gugatan sederhana. Di peradilan agama, gugatan sederhana itu terkait dengan ekonomi syariah. Yang dikecualikan dari proses mediasi itu adalah perkara-perkara volunteer yang memang tidak ada sengketa di dalamnya. Diharapkan dalam setiap perkara yang mengandung sengketa itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dalam proses mediasi, sehingga para pihak, khususnya di peradilan agama itu kan yang terlibat biasanya keluarga, antara suami dengan istri. Kalau perkara kebendaan antara mantan suami dengan mantan istri, antara saudara dengan orang tua, antara paman dengan kemenakan, terkait dengan harta waris dan seterusnya. Jadi dengan mediasi ini di perkara-perkara sengketa itu justru bisa mendamaikan semua yang ada. Gitu. Kalau dalam penanganan perkara tersebut nih Bapak, bagaimana peran mediator gitu? Iya. Peran mediator itu sangat besar karena biasanya perkara itu kalau sudah diajukan ke pengadilan kan penyelesaian mereka secara mandiri di rumah atau di institusi masyarakat, di desa, di RT dan seterusnya itu sudah buntu. Maka mereka harus maju ke pengadilan, bahkan mau menempuh itu dengan resiko ada biaya perkara, pengadilan yang jauh, sidang yang berulang-ulang. Itu berarti mereka betul-betul sudah mengharap pengadilan yang akan menyelesaikan melalui putusannya. Nah, sementara dengan mediasi itu, semua itu lalu jadi bisa menyelamatkan para pihak yang bersengketa itu bisa menjadi adem. Nah, mediator itu memang perannya besar sekali karena
meredam suasana yang dalam keadaan dua-duanya itu sudah tensinya tinggi. Maka kadang mediator juga ada pengalaman unik, terutama dalam kasus perceraian. Itu kadang-kadang mediator itu bisa seakan-akan dijadikan lawan oleh yang sedang dimediasi. Jadi misalnya seorang mediator ini apakah mediator hakim atau mediator profesional, justru yang dimarahi oleh penggugat. Ketika baru mau dinasehati sedikit, coba Bapak yang menjadi saya. Bisa Bapak sabar, saya sudah sabar 10 tahun menghadapi pasangan saya. Jadi mediatornya malah dimarahi sama penggugat karena dibayangkan mediator ini adalah perwakilan dari sang suami. Ya, kira-kira begitu. Jadi ketika mediator bisa menenangkan para pihak, bisa menjernihkan pikiran mereka, sehingga bahkan dalam kasus masalah keluarga yang sangat pelik yang antara suami dan istri itu sudah lupa cinta kasihnya, dengan peran mediator yang tenang, yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh baik penggugat dan tergugat, ternyata mereka bisa kembali dengan baik. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang mediator dan sangat penting fungsinya. Selama menangani perkara sebagai mediator, ada perkara atau mediator yang paling berkesan untuk Bapak? Mungkin Rata-rata yang mempunyai kesan mendalam itu adalah kalau mediasi itu terkait mendamaikan dan merukunkan pasangan suami istri. Atau katakanlah misalnya perceraiannya sudah tidak bisa dipertahankan, kadang-kadang mediator juga harus mempunyai sikap yang baik dalam menilai satu perkara. Misalnya begini, cita-cita mediasi itu kan mendamaikan. Tetapi ada mediasi itu tidak hanya mendamaikan, tetapi menyelamatkan khususnya perempuan dan anak. Misalnya begini, kalau dalam rumah tangga yang sang suami sudah abuse, sudah menyakiti KDRT berulang dan tidak pernah bertobat, lalu kemudian mengancam fisik dan psikis serta bahkan nyawa dari istrinya, lalu pernah menyakiti anaknya dan seterusnya, itu kan maka peran mediator adalah untuk memperhatikan seandainya terjadi perceraian, sang istri dan anak-anaknya itu mendapat pengayoman hukum melalui misalnya nafkah yang dibebankan kepada dia, hak-hak anak dalam pendidikan dan kesehatannya dan seterusnya. Jadi itu menjadi hal yang sangat krusial. Gitu. Sehingga itu yang paling berkesan, karena kadang-kadang begini, ada pihak di mediasi itu tidak paham hukum. Jadi Bapak Ibu, ini kita memasuki mediasi untuk mencoba mencari yang terbaik. Tiba-tiba dia sudah langsung, Pak, saya sudah tidak tahan lagi. Ibu, tapi Ibu punya hak dalam perceraian itu. Ibu punya hak nafkah, punya hak pendidikan untuk anak, kesehatan anak. Saya najis dapat uang dari dia. Wah, gitu ya. Karena dia sudah saking marahnya. Tetapi ketika kemudian di mediasi berhasil, oh ternyata sang ibu nanti tiap bulan dapat biaya nafkah wajib dari suaminya 3 juta rupiah. Nafkah untuk 2 orang anaknya masing-masing 2 juta rupiah. Ketika melihat angkanya sampai 7 juta itu, tahu ternyata haknya sebegitu dan dibela oleh negara dan hukum, ternyata dia menikmati juga. Terima kasih Pak Mediator, mohon maaf tadi saya marah-marah dulu. Karena dia tidak tahu, dibayangkannya selama ini suaminya itu sudah abai. Nah, ketika dia mendapatkan itu dari proses mediasi, dia merasa bersyukur sekali, dan itu yang sangat berkesan. Jadi dari yang semula sedih, semula takut, tiba-tiba dalam proses mediasi dia mendapatkan pembelaan sebagai seorang perempuan, pembelaan ketika terjadi perceraian dia yang mengasuh anak, sehingga kegalauan hatinya sudah bercerai itu menyakiti dia. Pasca perceraian dia harus menjaga dirinya dan anaknya dengan mencari nafkah sendiri. Dengan proses mediasi itu dia bisa mendapatkan hak yang baik dan dilindungi negara dan undang-undang. Kira-kira begitu. kalau dalam mediasi sendiri nih Bapak, indikator apa saja yang menjadi indikator keberhasilan dari mediasi itu sendiri? Ya, idealnya kalau di pengadilan agama, kalau prosesnya itu perceraian, yang paling utama itu kalau mereka bisa rukun. Kalau mediator melihat rumah tangga itu tidak terjadi hal-hal yang akan membahayakan masing-masing pihak, itu cita-cita pertamanya adalah mereka rukun. Tapi kalau misalnya ternyata rumah tangga itu tidak dapat dipertahankan,
karena misalnya pasangannya melakukan kekerasan yang sangat tajam, kasar, masif, lalu pasangannya itu sudah melakukan tindakan-tindakan kriminal yang juga itu nanti mempengaruhi pasangannya yang menggugat, itu maka arahnya mungkin bukan perdamaian rukunnya, karena mungkin itu sulit dicapai ya, karena biasanya permasalahan hati itu tidak mudah untuk didamaikan. Orang kalau sudah sakit hati itu, kalau sudah bilang hati saya sudah pecah berkeping-keping, nah, itu dilem saja tetap ada bekasnya. Nah, itu kalau sudah begitu susah dipertahankan. Paling tidak lalu kemudian keberhasilannya itu bisa memberikan pengamanan, jaring pengaman bagi sang perempuan dan anak untuk mendapatkan nafkah idah, mendapatkan mutahnya, mendapatkan nafkah lampau yang diabaikan sang suami, lalu mendapatkan nafkah anak, hak asuh anak, dan kemudian anak itu sampai dewasa atau mandiri terjamin secara finansial. Gitu. Jadi bukan hanya perdamaian gitu ya Bapak ya, Ya. kalau memang tidak bisa dicapai, berarti pemenuhan hak-haknya terjamin dan terpenuhi. Iya, masih ada hal-hal yang di luar rukunnya rumah tangga, misalnya terjadi perceraian pun istri dan anak itu mendapatkan hak dan kewajibannya. Apalagi misalnya yang bersangkutan atau suaminya PNS, itu sekarang peraturan terbaru bisa bendahara kantornya untuk memotong gajinya sebagaimana yang dituntutkan dan diputuskan dalam putusan pengadilan. Lalu kemudian yang terakhir, kalau terkait perkara harta, itu cita-cita idealnya adalah terjadi akta perdamaian. Jadi mereka berdamai, membaginya bisa secara natural, sukarela, sehingga prosesnya tidak memakan waktu, tidak memakan biaya, dan juga kemudian suasana hati antar mereka juga bisa terukun. Karena biasanya bersengketa itu selalu keluarga kan. Ponakan dengan paman, anak dengan orang tua yang tersisa, dengan ibu atau dengan ayah, saudara antar saudara. Nah, itu kalau mereka lalu kemudian harmonis, itu adalah salah satu kesuksesan mediasi yang paling paripurna. Terkait dengan hasil dari mediasi nih Bapak, mungkin kan ada perubahan ya dari perma yang sebelumnya dengan perma yang terbaru. Iya. Nah untuk yang terbaru itu jenis dari hasil mediasi itu sendiri tuh apa saja Pak? Kalau keberhasilannya sekarang seperti yang sudah disinggung tadi, itu bisa berhasil seluruhnya dengan pencabutan, bisa berhasil seluruhnya dengan akta perdamaian, atau bisa berhasil sebagian dengan kesepakatan-kesepakatan yang melingkupi para pihak untuk menunaikan hak dan kewajibannya sesuai hukum. Nah, di Perma nomor 1 tahun 2016 ini juga ada hal yang baru di mana ada semangat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 itu mendorong para kuasa hukum juga berperan aktif untuk mendamaikan kliennya. Jadi tidak semata-mata menang-menangan, yang penting misalnya dapat fee berapa begitu ya. Tetapi memang mereka juga berusaha betul mendamaikan para pihak dengan ilmu yang dimiliki para kuasa hukum, sehingga pihak itu juga sadar bahwa ternyata yang baik dalam berselisih itu adalah as-sulh kalau dalam hukum Islam ya. Kalau dalam proses hukum negara kita, hukum positif, yaitu mediasi mendamaikan antara kedua belah pihak. Gitu. Nah ini pertanyaan mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh sobat peradilan ya Bapak. Tipsnya menjadi mediator yang baik dan berprestasi gimana tuh Bapak? Iya. Kalau untuk mediator hakim itu yang pertama, dia harus mau dulu. Harus mau, karena perbedaan antara mediator hakim dengan mediator profesional, kan mediator profesional itu mendapatkan fee. Jadi mereka karena profesional mendapat gaji dari proses mediasi yang dilakukan. Sementara kalau hakim kan itu adalah kemanusiaan, jadi betul-betul pro bono ya, gratis, tidak mendapatkan bayaran apapun, sehingga kadang-kadang godaannya, kan hakim itu sidangnya banyak, terutama kalau kita sekarang yang ada di kelas 1B, yang di kelas 1A, sidangnya penuh setiap hari sidang. Ketika diberikan, Pak ini ada pihak yang harus melakukan mediasi, kalau tidak punya keinginan yang
kuat untuk saya ingin menolong orang dalam proses mediasi itu. Kadang-kadang lalu apa namanya semangatnya ya sudah mediasinya asal jalan. Sebentar saja tidak berhasil, tidak merasa apa-apa. Nah, jadi mau dulu. Kita semangat, niat baik karena agama kita, Allah, lillahi ta'ala, juga karena sumpah kita menjadi hakim itu juga menjadi mediator. Sehingga ketika mediasi itu diserahkan kepada seorang mediator hakim, dengan keinginannya untuk mau itu, maka dia bisa menjalankan mediasi itu dengan lapang. Bisa menenangkan para pihak, bahkan ketika para pihak melihat mediatornya semangat, ceria, itu para pihak juga akan terinfluence, jadi terpengaruh. Itu yang pertama, jadi mau dulu. Yang kedua, kemudian siap untuk membuka berkas perkara. Jadi mendalami betul, mempelajari berkas perkara. Itu yang kedua. Sehingga dengan bisa mempelajari berkas perkara, dia punya opsi-opsi. Apa yang akan saya tawarkan kepada kedua belah pihak? Bagaimana pendekatan saya dalam berbicara kepada para pihak? Dan kira-kira konklusi-konklusi apa yang bisa digambarkan kepada para pihak. Karena mediator kan tidak boleh memaksa, tetapi memberi opsi-opsi sehingga para pihak itu bisa memilih dan kemudian menyarankan kepada lawannya untuk kalau saya bisa begini, lawannya lalu kemudian menawar begini dan seterusnya sehingga ketemu apa yang mereka harapkan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mau mendengar. Iya. Jadi para pihak itu kadang-kadang salah satu masalahnya adalah selama hidupnya dia punya masalah tidak ada yang mau mendengarkan. Nah, kita mau mendengar, diajak, ya kadang-kadang ada mediasi itu sampai 1 jam itu setengah jam suami, setengah jam istri. Nah, kalau di awal tidak mau kan menjadi beban. Tapi kalau memang kita niat mau mendengarkan 1 jam masing-masing dengan adil diberikan kesempatan menyampaikan apa yang menjadi beban di hatinya selama ini, oh ternyata itu menjadi jalan mediasi itu bisa berhasil. Jadi sepanjang misalnya tahun 2023 yang lalu, persentase keberhasilan saya itu kan dari hampir 200 perkara yang saya mediasi, itu berhasil sekitar 192. Jadi yang gagal baik karena tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil lalu sisanya. Itu bisa berhasil itu karena sekian aspek tadi, 4 aspek tadi. Tapi yang paling utama mau mendengar. Cuman mau mendengar ini berasal dari kita mau dulu melakukan mediasi itu. Yang pertama. Iya, harus mau dulu. Begitu Mbak Eka dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah terasa kita sampai pada ujung dari podcast pada hari ini. Mungkin closing statement sekaligus mungkin pesan-pesan Bapak kepada para pihak yang berperkara yang saat ini sedang maupun mungkin akan menjalani mediasi. Baik. Pemirsa yang budiman, setiap hidup kita itu kita mencari yang namanya kebahagiaan. Tetapi di saat yang sama kita punya peluang untuk mendapatkan cobaan. Baik dalam bisnis, dalam keluarga, dalam apapun. Maka yang patut diingat ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus punya jiwa yang lapang untuk bersyukur. Sehingga semua yang kita dapat itu akan memberikan kenyamanan dalam hidup. Segala kenikmatan yang tidak diterima dengan syukur tetap menjadi sebuah kekurangan. Kita punya penghasilan sekian, lalu kita melihat orang lain yang lebih tinggi, yang sekian ini, yang seharusnya kita tersenyum menjadi merintih, oh ternyata saya masih kurang dibandingkan yang lain. Jadi bersyukur. Lalu kemudian ketika ada cobaan, maka kita diminta untuk bersabar. Dalam rumah tangga misalnya, ketika ada ketidakcocokan, jangan mulut langsung berbicara, tangan langsung bertindak. Cobalah kita renungkan, kita endapkan. Misalnya kita duduk ketika marah. Duduk masih marah, kita berbaringlah. Sebagaimana yang diteladankan oleh makhluk paling mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaring masih marah, kita diperintahkan berwudu. Berwudu masih marah, kita diperintahkan untuk sholat. Sholat masih marah, tetaplah sholat.
Jadi walaupun kita marah hanya dalam sholat, Allahu Akbar, terlalu betul. Tapi hanya di dalam sholat, tidak ada kata buruk yang keluar dari lisan, tidak ada tindakan yang buruk keluar dari tangan. Insya Allah setan itu akan pergi, nafsu itu akan luruh. Jadi mungkin di rakaat ke-15 kita sudah tenang. Atau bahkan mungkin ternyata rakaat kedua, rakaat ketiga kita sudah tenang. Termasuk di dalam mediasi, maka segalanya itu jangan kita menganggap berhasil dengan sengketa kita menang. Tetapi yang paling baik adalah kita bicarakan. Mediasi itu adalah proses untuk berbicara dan menenggang perasaan sesama, sehingga kemudian dari ketenangan dalam proses mediasi itu tidak hanya kita yang menang, tetapi kita bersama-sama menang dan mendapatkan hal yang sama-sama bermanfaat atau yang sering diistilahkan win-win solution. Demikian, Mbak Eka. Masya Allah, terima kasih banyak nih Bapak atas kesempatannya hari ini, atas sharing ilmu, terutama tentang mediasi. Semoga Bapak kelak sehat selalu dan Amin, bertugas amin, sukses amin. dimanapun Bapak bertugas nantinya. Amin, amin. Terima kasih. Demikian podcast kita pada hari ini, Siniar Pagi, Siniar Pengadilan Agama Barabai. Jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya. Bagi sahabat peradilan yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan dicari di YouTube Pengadilan Agama Barabai. Saya selaku tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.